Hello guys, welcome to my channel Johannes Morangkir. Hari ini kita belajar tentang penemu paling terkenal dalam sejarah. Jadi, sebelum kita memulainya, klik like dan subscribe. Dan tonton videonya sampai habis ya. Yang pertama, Albert Einstein, seorang ilmuwan fisika teoritis dipandang luas sebagai ilmuwan yang terbesar pada abad ke-20. Dia mengungkapkan teori relativitas dan juga banyak menyumbangkan bagi pengembangan mekanika kuantum, mekanika statistika, dan kosmologi. Dia dianugerahi penghargaan Nobel dalam fisika pada tahun 1921 untuk penjelasan tentang efek fotolistrik dan pengabdiannya bagi fisika teoritis. Albert Einstein dilahirkan di Ulm, Kerajaan Württemberg, Kekaisaran Jerman, pada tanggal 14 Maret 1879 dan meninggal di Princeton, New Jersey, Amerika Serikat pada tanggal 18 April 1955 pada usia 76 tahun. Pada tahun 1999, Einstein dinamakan tokoh abda oleh majalah Time, dan untuk menghargainya, sebuah satuan dalam fotokimia dinamai Einstein. Sebuah unsur kimia dinamai Einstein. Yang kedua, sebuah asteroid dinamai James Watt adalah seorang insinyur besar kelahiran 19 Januari 1736 di Greenock, Skotlandia, Britania Raya. Pada awalnya, James Watt tertarik dengan mesin uap karena memperhatikan mesin uap buatan Newcomb yang kurang efisien. Lalu ia terus melakukan beberapa percobaan dan penelitian. Ia berhasil menciptakan mesin uap pertama yang efisien, yang ternyata mesin uap ini merupakan salah satu kekuatan yang mendorong terjadinya revolusi industri, khususnya di Britania Raya dan Eropa. Untuk menghargai jasa-jasanya, nama belakangnya yaitu Watt digunakan sebagai nama satuan daya, misalnya dengan daya mesin Alfred dan Nobel. Listrik. Albert Nobel, yang bernama lengkap Alfred Bernard Nobel, adalah salah satu penemu paling terkenal dalam sejarah selanjutnya. Dalam daftar list, kami pria kelahiran Stockholm 21 Oktober 1833 ini adalah seorang kimiawan, insinyur dan pebisnis asal Swedia yang berhasil menemukan dinamit. Dalam surat wasiat sebelum ia meninggal pada 10 Desember 1896, dia memberikan hartanya untuk membuat penghargaan Nobel. Alfred menemukan dinamit melalui percobaannya bahwa campuran nitrogliserin dengan tanah halus Kieselguhr akan mengubah cairan menjadi pasta yang bisa dibentuk ke dalam batang, yang kemudian dimasukkan ke dalam lubang bor. Penemuannya ini terjadi pada tahun 1866. Alfred Nobel mendapatkan hak paten atas bahan ini pada tahun berikutnya, yang ia namakan dinamit. Selain itu, ia juga menemukan detonator atau sumbat peledak yang bisa dinyalakan dengan cahaya sumbu. Penemuannya ini ia buat saat bor bermahkota intan dan bor angin mulai dipakai secara umum, digunakan bersama-sama. Penemuannya itu membantu mengurangi kerugian banyak pekerjaan konstruksi seperti pemboran saluran, peledakan batu, pembangunan jambatan, dan lain sebagainya. Thomas Alva Edison adalah penemu dan pengusaha yang mengembangkan banyak peralatan penting di dunia. Thomas Alva Edison lahir pada tanggal 11 Februari 1847. Merupakan salah seorang penemu pertama yang menerapkan prinsip produksi massal pada proses penemuan. Ketika masih muda, pada tahun 1870, ia berhasil menemukan mesin telegraf. Menjadi lebih baik, mesin-mesinnya dapat mencetak pesan-pesan di atas pita kertas yang panjang. Pada tahun 1874, ia pindah ke Menlo Park, New Jersey. Di sana ia membuat bengkel ilmiah yang besar dan pertama di dunia.
Setelah ia banyak melakukan penemuan-penemuan yang penting bagi umat manusia. Pada tahun 1877, ia berhasil menemukan fonograf. Pada tahun 1879, ia menemukan lampu listrik dan proyektor untuk film-film kecil. Pada tahun 1882, ia memasang lampu-lampu listrik di jalan-jalan dan di rumah sejauh 1 kilometer di kota New York. Dan hal ini untuk pertama kalinya di dunia lampu listrik dipakai di jalan, sehingga pada tahun 1890 ia mendirikan perusahaan General Electric. Thomas Alva Edison dikenal sebagai seorang pencipta paling produktif. Pada masanya, ia memegang rekor 1093 hak paten atas namanya. Selain itu juga, ia banyak membantu dalam bidang pertahanan pemerintah Amerika Serikat. Beberapa penelitiannya antara lain mendeteksi pesawat terbang, menghancurkan periskop dan senjata mesin, mendeteksi kapal selam, menghentikan torpedo dan dengan jaring, menaikkan kekuatan torpedo kapal, kamuflase, dan masih banyak yang lainnya. Ia meninggal pada usia 84 tahun pada tanggal 18 Oktober 1931 dengan pneumonia. Siapa yang tidak mengenal profil dan biografi B.J. Habibie, anak bangsa berprestasi di kancah internasional. Sosok B.J. Habibie sangat dihormati oleh ilmuwan dunia, khususnya di bidang penerbangan. Selain dikenal sebagai orang paling cerdas di antara ahli penerbangan, beliau juga merupakan mantan Presiden Republik Indonesia ketiga. Oleh karena itu, biografi B.J. Habibie menarik untuk diketahui. Banyak prestasi yang telah digapai oleh B.J. Habibie dan perannya dalam dunia penerbangan nasional maupun internasional merupakan sebuah contoh panutan bagi pemuda-pemudi bangsa Indonesia, bahwa setiap orang dapat berkarya dan diakui oleh dunia. Pada tahun 1954, B.J. Habibie melanjutkan pendidikan di ITB atau Institut Teknologi Bandung. Pada masa itu namanya masih Universitas Indonesia Bandung. Beliau belajar di teknik mesin di Fakultas Teknik di sana. Namun hanya beberapa bulan saja. Beliau menempuhkan pendidikan ITB karena pada saat itu beliau mendapatkan beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan pendidikan di Jerman. Pada tahun 1955 sampai 1965, Habibie menempuh pendidikan di Jerman dengan mengambil spesialisasi konstruksi pesawat terbang atau teknik penerbangan di Rhein-Westfalen Eichen Technische Hochschule. Beliau mendapatkan beasiswa pada saat itu karena pemerintah Indonesia bahwa Presiden Soekarno sedang menjalankan program dengan membiayai ratusan siswa cerdas Indonesia untuk menimba ilmu di luar negeri. Semasa kuliah di Jerman dijalani oleh Habibie dengan penuh perjuangan, karena pendidikan di sana bukan hanya sebentar saja. Baginya musim liburan bukanlah untuk berlibur, melainkan mengisinya dengan ujian dan mencari uang untuk mencari buku untuk menunjang materi pendidikannya. Setelah masa liburan berakhir, kegiatannya hanya belajar dengan kegiatan lainnya disampingkan oleh Habibie. Dalam biografi B.J. Habibie, diketahui berkat kerja kerasnya beliau mendapatkan gelar Ing dari Technische Hochschule Jerman pada tahun 1960. Gelar itu ia dapatkan dengan predikat cum laude atau sempurna dengan perolehan nilai rata-rata 9,5. Setelah mendapatkan gelar insinyur, beliau bekerja di suatu industri kereta api firma Talbot di Jerman. Saat bekerja di perusahaan tersebut, beliau dapat menyelesaikan permasalahan di perusahaan firma Talbot yang sedang membutuhkan sebuah wagon untuk mengangkut barang-barang ringan bervolume besar. Habibie memecahkan permasalahan tersebut
dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip konstruksi sayap pesawat terbang. Setelah itu, B.J. Habibie melanjutkan kembali pendidikannya untuk gelar doktor di Technische Hochschule di Fakultas für Maskinenwesen Aachen. Beliau mendapatkan gelar doktornya pada tahun 1965. Ia mendapat predikat summa cum laude dengan nilai rata-rata. Nikola Tesla adalah salah satu penemu terkenal dalam sejarah selanjutnya. Dalam list kami, ia adalah seorang penemu fisikawan, teknisi mekanik teknik listrik yang terlahir di Kekaisaran Austria, sekarang Serbia, pada 10 Juli 1856. Ia menjadi penemu terkenal dalam sejarah berkat kontribusinya dalam mendesain sistem kelistrikan arus bola balik atau AC. Lahir dan dibesarkan di Kekaisaran Austria, Tesla menyelesaikan pendidikannya dalam bidang teknik dan fisika pada tahun 1870-an. Ia sempat bekerja di bidang teleponi pada awal 1880-an dan di Continental Edison dalam bidang industri tenaga listrik. Ia pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1884 dan dinaturalisasikan menjadi warga negara Amerika Serikat. Ia sempat bekerja di Edison Machine Works di New York City sebelum memutuskan keluar dengan bantuan partner untuk masalah pembiayaan dan pemasaran ide-idenya. Tesla mendirikan laboratorium di New York untuk mengembangkan berbagai peralatan listrik dan mekanik, motor induksi arus bolak-balik buatannya, dan paten polifasi bolak-baliknya dilisensi oleh Westinghouse Electric pada tahun 1884. Tesla mencoba untuk mengembangkan penemuan yang dapat ia patenkan dan dipasarkan. Tesla melakukan berbagai eksperimen dengan osilator atau generator mekanik, tabung lucutan listrik, dan pencitraan X-ray. Pada tahun 1890-an, Tesla mencoba untuk mengembangkan penerangan nirkabel dan distribusi tenaga listrik nirkabel dan percobaan tenaga berfrekuensi tinggi di New York dan Colorado Springs. Pada tahun 1893, ia mengatakan bahwa ada kemungkinan dalam pembuatan komunikasi nirkabel dengan alat buatannya. Tesla mencoba membuatnya menjadi nyata dalam proyek Wardenclyffe Tower, sebuah pemancar tenaga dan komunikasi nirkabel antar benua, namun kehabisan dana sebelum sempat menyelesaikannya. Tesla meninggal di New York pada bulan Januari 1943. Hasil karyanya menjadi tidak jelas setelah ia meninggal. Namun, pada tahun 1960, Konferensi Umum Mengenal Berat dan Ukuran menamai satuan SI dari densitas flux menggenetikkan dengan Tesla untuk mengenang namanya. Namanya mulai bangkit kembali sejak tahun 1990-an. Isaac Newton adalah seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, alkimiawan, dan teknologi yang berasal dari Inggris. Dia merupakan pengikut aliran heliosentris dan ilmuwan yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah. Bahkan Sir Isaac Newton dikatakan sebagai bapak ilmuwan fisika klasik. Karya bukunya Physiologia Naturalis Principia Mathematics yang diterbitkan pada tahun 1687 dianggap sebagai buku paling berpengaruh sepanjang sejarah sains. Buku ini meletakkan dasar-dasar mekanik klasik dalam bukunya.
Newton menjabarkan hukum gravitasi dan 3 hukum gerak yang mendominasi pandangan sains mengenai alam semesta selama 3 abad. Newton berhasil menunjukkan bahwa gerak benda di bumi dan benda-benda luar angkasa lainnya diatur oleh sekumpulan hukum-hukum alam yang sama. Dia membuktikan dengan menunjukkan konsistensi antara hukum gerak planet Kepler dengan teori gravitasinya. Karyanya ini akhirnya menyimak keraguan para ilmuwan akan heliosentrisme dan memajukan evolusi ilmiah. Dalam bidang mekanika, Isaac Newton mencetuskan adanya prinsip kekentalan, momentum, dan momentum sudut. Dalam bidang optika, dia berhasil mengembangkan teleskop pemantul yang pertama dan mengembangkan teori warna berdasarkan pengamatan bahwa sebuah kaca prisma akan membagi cahaya putih menjadi warna-warna lainnya. Dia juga merumuskan hukum pendingin dan mempelajari kecepatan suara. Sementara dalam bidang matematika, pria kelahiran Lincolnshire pada 4 Januari 1643, ia bersama Gottfried Leibniz dilakukan secara terpisah. Newton mengembangkan kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Ia juga berhasil menjabarkan teori binomial, mengembangkan metode Newton untuk melakukan pendekatan terhadap nilai nol suatu fungsi dan berkontribusi terhadap kajian dari pangkat. Oke guys, sekian video saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. See you.